Bisa, bisa. Udah bisa. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya ini link Zoom yang nggak masih belum sembuh, kita bakalan ganti link Zoom ya mulai minggu depan. Nanti Mbak bakalan kontak temen yang lain dulu. Gitu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Salam kenal buat yang baru join. Namaku adalah Ciho. Ciho, Mbak Ciho itu pengajar ASPD dari tahun 2018. Mbak Ciho kuliah S2 di UGM. Sekarang udah mahasiswa tahun terakhir. Terus S1-nya dulu juga di UGM. Terus Mbak Ciho juga bergabung di Bimbel Cahaya. Dan Mbak Ciho itu yang akan ngajarin teman-teman matematika dan IPA setiap minggunya. Setiap minggunya biasanya di grup itu bakalan ada voting kan ya, teman-teman juga udah tahu. Votingnya itu isinya bakalan membahas kita bakalan belajar apa di di tiap minggunya. Kalau misalnya kita mau belajar, biasanya sih diadainnya selang-seling bahasa Inggris. Kan ada Mbak Sari, ada Mbak Cio, Mbak Sari, Mbak Cio, Mbak Sari, Mbak Cio kayak gitu. Tapi juga itu tergantung sama kesibukan kami pribadi gitu. Karena kami juga punya urusan lain. Tapi biasanya kayak gitu, apalagi sejak semester 2 ini. Nah, kemarin minggu lalu teman-teman belajar bahasa Inggris, 2 minggu sebelumnya belajar IPA. Nah, habis itu sekarang kita bakalan belajar matematika. Yang belum dipelajarin kan bahasa Indonesia. Nanti teman-teman kalau butuh buat belajar bahasa Indonesia, tinggal voting aja, biar nanti dicariin tim Bimbel Cahaya yang bisa ngehandle bahasa Indonesia. Di sini Mbak bakalan share screen. Sabar ya, karena aku tuh juga baru sadar nggak tuh. Nih, belum siap guys, maafin aku. Sebentar, sebentar, sebentar. Tak pause dulu, share screen-nya. Hmm, sabar, sabar. Oke, mungkin teman-teman sebagian sudah masuk di bab ini ya, bangun ruang sisi lengkung, tapi mungkin sebagian yang lain masih sampai ke sebangunan, atau mungkin udah ada yang mendahului, tapi kalau Mbak ngajar di murid pribadinya Mbak, pasti Mbak udah lewat ini udah sejak sebulan yang lalu. Nah, habis itu teman-teman kalau misalnya kita belajar bangun ruang sisi lengkung, pasti kita harus paham dulu basic teorinya ya. Mbak bakalan jelasin dulu basic teorinya, terus nanti kita bakalan praktik itunya, mengerjakan soal ASPD. Soal ASPD yang bakalan Mbak kerjain itu yang paling populer. Nggak bakalan bisa Mbak bahasin semuanya ya, Dek, karena kita cuma punya waktu 90 menit. Habis itu nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa masih kurang penjelasannya, bisa hubungin Kak Cahaya buat daftar kelas privatnya ya. Harap dimengerti ya teman-teman keterbatasannya. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu adalah bab yang mempelajari bangun ruang. Bangun ruang itu ya segala hal yang memiliki isi. Botol itu bangun ruang. Habis itu eh, apa namanya kotak kotak box gitu namanya bangun ruang. Pokoknya yang punya isi itu namanya adalah bangun ruang. Habis itu kalau bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 anggota, teman-teman. Ada tabung, ada kerucut, sama ada bola. Nah, ini ada kemungkinan Mbak tuh suka sekali menjelaskan sampai rinci gitu. Jadi nanti ada kemungkinan hari ini kita cuman bahasin teorinya aja, dan nanti latihan soalnya di next pertemuan gitu ya. Nanti kalau teman-teman nggak bisa datang nggak apa-apa karena selalu ada recordnya via YouTube. Terus habis itu, kenapa sih bangun ruang sisi lengkung itu nggak dibahas jadi satu dengan bangun ruang lain? Dulu teman-teman di kelas 8 kan udah belajar bangun ruang ya, kayak misal kupus, apa wae dek, kubus, balok, limas, prisma. Nah, itu kan ya yang teman-teman pelajarin. Terus kenapa kok tabung, kerucut, bola ini dipelajarinya di kelas 9, kok nggak di kelas 8 dulu? Nah, karena dia tuh punya karakteristik yang berbeda. Bangun ruang sisi lengkung itu punya komponen berupa lingkaran. Jadinya kalau teman-teman lihat tabung,
tabung itu gambarnya mohon maaf ya Mbak tuh nggak jago gambar, jadi ilustrasi ini kalau kamu ngakak ya nggak apa-apa. Kayak gini ya tabung, bela-belaku ya apa Mbak? Kayak kaleng susu tuh ya tabung, kayak kaleng Tenggo yang bulat. Ada juga kerucut, kerucut itu ilustrasinya kayak gini. Kerucut itu kayak sego tumpeng, nasi tumpeng atau kayak topi pesta itu juga kerucut. Habis itu ada bola. Bola juga teman-teman pasti udah bisa membayangkan. Bola itu yang kayak jeruk atau tahu bulat atau bakso itu bola. Sebentar. Ini Mbak tuh mau gambar sok-sokan 3D gitu deh. Semoga kamu nggak bingung nih. Kan bangun tuh kalau gambar kayak gini ya. Nah, jadi tabung, kerucut, dan bola itu memiliki kemiripan tuh ya. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, dia punya komponen lingkaran. Jadinya dia disebut sebagai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung, kalau di ASPD keluar dua nomor. Mungkin teman-teman juga udah hafal ya. Ini Mbak bukain deh. Bukan yang di sini. Yang di sini, wae. Yang ini dia. Nah, kayak gini nih soalnya berkaitan sama ini. Nah, ini yang nanti bakalan Mbak bahasin. Yang seperti ini sama yang seperti ini. Kalau soal yang tradisional kayak misalnya kamu disuruh mencari luas permukaan itu nanti juga bakalan Mbak bahasin, but maybe not for this time ya, buat next time aja. Habis itu di sini Mbak bakalan bahasin satu-satu antara tabung, kerucut, dan bola. Sebentar ya, Mbak buka catatan dulu. Jadi Mbak punya ini, Dek. Punya apa namanya? Buku catatan. Jadi yang pertama itu tabung. Tabung itu kita kenalan dulu sama komponen-komponennya. Mungkin teman-teman udah kenal ya sama komponen-komponen tabung. Saya sabar. Unsur tabung. Nah, kalau unsur-unsur tabung itu yang pertama ya ada ini nih, yang ini namanya adalah tutup. Terus yang ini namanya adalah alas dan yang ini namanya adalah selimut. Mbak mau mencontohkan pakai kertas dulu. Ini adalah kertas. Sebentar, aku lagi melipat sesuatu. Di rumah kalian hujan nggak sih, Dek? Di rumahku hujan nih. Nanti kalau misalnya teman-teman takut ada geluduk, lah itu nggak usah dilanjutin zoomnya. Lihat aja lewat Zoom, lewat aja lewat YouTube yang direkamannya ya. Nah, jadi unsur-unsur tabung di sini Mbak bakalan gambarkan lagi tabungnya. Yang di sini itu ada alas, yang di bawah itu namanya alas. Habis itu yang di atas itu namanya adalah tutup. Nah, kalau misalnya kita tuh belajar apa namanya? Kalau belajar tabung, kita harus memahami dulu. Sepakat, kok alas sih tutup. Aku nggak bisa ngomong sambil nulis. Sabar. Tutup, selimut, sama alas. Ya, jadi teman-teman bayangkan toples Tenggo ya, yang bulat itu. Nah, ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, terus ada bagian ininya nih, ini, yang dindingnya, sekelilingnya. Ini disebut sebagai selimut. Nah, kalau misalnya kita mau mencari rumus-rumus yang berkaitan dengan tabung, dia terdiri dari rumus luas permukaan sama volume. Yang pertama kita bahasin dulu tentang luas. Habis itu nanti belakangan kita belajar volume ya. Nah, jadi kalau misalnya luas itu yang kalau teman-teman lihat di sini tutupnya itu kan berbentuk lingkaran, alasnya juga berbentuk lingkaran. Jadi baik tutup maupun alas ini bisa dicari menggunakan rumus lingkaran aja. Teman-teman masih ingat ya rumus lingkaran itu apa? Rumus lingkaran itu pi kali jari-jari kali jari-jari atau biasanya disingkatnya pi r pangkat 2, pi r kuadrat. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luas permukaan dari, apa namanya, dari tabung, kita bakalan menjumlahkan dari tutup dan alasnya ini serta ini ya, Dek, serta dindingnya, selimutnya. Di sini Mbak bakalan jelasin dulu luas selimut tabung. BTW di rumahku udah mulai hujan lagi, sebentar lagi aku akan menutup jendela kalau terlalu deras. Luas selimut tabung itu teman-teman lihat kamera ya, Mbak sedang menunjukkan sesuatu, kok lihat kamera sih? Lihat Mbak, di sini. Ini adalah selimut tabung. Jadi dia tuh bolong ya, nggak punya alas, nggak punya tutup. Ini adalah selimut tabung kalau misalnya Mbak jabarkan, ternyata dia berbentuknya persegi panjang. Jadi ini Mbak ulangin ya. Ini kalau Mbak lengkung, dia seperti ini,
Habis itu bayangkan ini Mbak gunting, krek 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 krek, terus jadinya dia membentang seperti ini. Nah, jadi luas selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Teman-teman pasti udah hafal rumus luas dari persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu dari sini ke sini. Kalau Mbak gulung, panjangnya itu yang ini ya, Dek, ya berarti ya, yang sekeliling ini ya. Sedangkan lebar ya ini, panjangnya itu kan berarti ini. Nah, kalau lebarnya itu ini. Nah, that's why rumus dari luas selimut tabung adalah keliling itu yang ini tadi, yang sebagai panjangnya, dikali tingginya itu yang ini sebagai lebarnya. Jadi, kalau Mbak tuliskan, carinya dari keliling alas, keliling tutup juga boleh, yang pasti keliling dari lingkarannya ini dikali sama tinggi. Nah, kalau keliling itu teman-teman dulu waktu hafalan waktu SD kan rumusnya adalah pi kali D gitu toh. Ini keliling. Ini luas. Sebentar. Ini luas lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya mm, keliling alas itu tuh kan nulisnya kan pi kali D. Teman-teman pasti juga ingat bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Itu kan bener ini zoomnya udah apa namanya udah mau mati. Nggak apa-apa nanti biar apa namanya 10 menit lagi dia mati. Nanti kita apa namanya kita pindah room ya deh. Bukan pindah room, kita masuk lagi gitu. Maaf ya lagi error ya anu nih zoomnya. Nah habis itu teman-teman pasti tahu bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi, misalnya jari-jarinya itu 10, berarti diameternya itu 20. Kan 10 tambah 10 gitu ya. Berarti diameter itu bisa dicari dari mengalikan jari-jari dengan 2. Jadi, ini kalau Mbak ubah rumusnya menjadi pi kali 2R atau pi kali R kali 2 gitu deh. Atau keliling lingkaran itu lebih populer jika disebut dengan rumus 2πr gitu. 2πr. Jadi di sini jadinya 2πr dikali tingginya T. Jadi disingkat menjadi 2πrt. Kayak gitu untuk luas selimut tabung. Nah, kemudian kalau kita mau mencari luas permukaan, luas permukaan tabung itu berarti ya ininya, tutupnya ini yang Mbak sedang tunjuk ini ya. Terus habis itu alasnya, habis itu ditambah sama sekelilingnya, sama selimutnya. Jadi kalau Mbak runut dia tuh luas alas, ditambah luas tutup, ditambah luas selimut. Nah, luas alas itu namanya adalah pi r kuadrat karena dia di sini itu terbentuk dari apa namanya lingkaran. Habis itu tutupnya juga pi r kuadrat dan selimutnya itu 2 pi rt kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita tuh eh sebenarnya misalnya ya Dek ya, soalnya tuh bentuknya kayak gini. Jika diketahui jari-jari adalah sekian, kemudian tingginya sekian, tentukan luas permukaan tabungnya, kayak gitu kan. Maka teman-teman tinggal tambahkan aja secara manual. Ya udah dicari dulu luas alasnya, terus dicari luas tutupnya, terus ditambahin sama luas selimutnya itu bakalan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di rumus kali ini, Mbak bakalan menjelaskan proses asosiatif ke teman-teman. Asosiatif itu adalah kebalikan dari distributif. Wis opo meneh kuwi Mbak. Nah, kayak gini. Misalnya ada dua ketemu kurung X tambah Y. Pasti teman-teman mengerjakannya kan 2 dikali X, 2 dikali Y. Kayak gitu ya. Jadinya 2X ditambah 2Y. Proses ini dinamakan sebagai proses distributif. Nah, habis itu gimana ya caranya biar 2X plus 2Y ini kembali lagi menjadi bentuk seperti ini? Nah, itulah proses yang dinamakan proses asosiatif. Jadi, kalau misalnya proses asosiatif, caranya kayak gini. Oh, ini ada 2X. Saya mbak balik deh. 2X plus 2Y. Oh, di sini ada 2X, sini ada 2Y. Ada dua suku. Suku yang depan sama suku yang belakang sama-sama bisa dibagi dua. Jadi, duanya kita taruh di depan kurung. Seperti ini. Kemudian, yang di sini kita ngisinya kayak gini. 2X dibagi 2. 2X bagi 2 itu jadinya kayak gini aja, coret. Jadinya di sini X, kemudian di sini
2Y bagi 2 itu jadinya Y, caranya kayak gitu deh. Nah, nek misalnya kamu bingung, nggak apa-apa, Mbak cuman pengen teman-teman familiar dengan proses asosiatif ini, sehingga nanti waktu Mbak ngajarin ke belakang, teman-teman jadi relate. You don't have to understand it well, jadi nggak harus memahaminya dengan baik banget, itu nggak usah. Yang penting ngerti, bukan ngerti sih, yang penting kenal, kayak gitu. Jadi di sini ada pi r kuadrat sama sampai sini tuh nanti Mbak bakalan kenakan proses asosiatif. Di sini teman-teman lihat ada pi r kuadrat ya, di sini juga ada pi r kuadrat. Ini Mbak kotain kedua pi r ini. Nanti jadinya kotak ditambah kotak, kayak teman-teman menjumlahkan X. X ditambah X itu 2X, bukan X kuadrat ya. Kalau X kuadrat itu kalau X kali X. Jadi X tambah X itu 2X. Jadi kalau kotak ditambah kotak, berarti nanti jawabannya adalah 2 kotak. Berarti ini Mbak tulis lagi sebagai 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi RT, kayak gitu. Ini yang 2 pi r kuadrat itu dari penggabungan yang kedua ini, kemudian 2 pi RT itu dari yang sini gitu ya, Dek ya. Habis itu teman-teman pasti tahu bahwa pi r kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi seperti ini, 2 pi r. Jadi yang tadinya Mbak nulisnya R kuadrat, sekarang Mbak nulisnya itu RR kayak gini. Habis itu di sini ada 2 pi RT. Nah, sekarang Mbak berlakukan proses asosiatif ke dalamnya. Teman-teman lihat yang Mbak stabiloin. Kedua ruas itu punya 2 pi R. Jadi 2 pi R-nya itu Mbak keluarkan. Kemudian nanti di dalam kurung sisa ini sama ini, sisa R sama T. Jadi itu adalah luas permukaan tabung. Tapi teman-teman nggak perlu menghafalkan rumus yang ini. Wes dipreteli wae. Cari aja alasnya berapa, tutupnya berapa, selimutnya berapa, terus dijumlahkan belakangan. Nggak apa-apa. Kenapa Mbak menjelaskan ini? Karena ini berkaitan dengan proses asosiatif yang bakalan Mbak jelaskan belakangan nanti gitu ya, atau kalaupun nggak belakangan nanti di next pertemuan. Nah, habis itu adalah, luas. Kemudian kali ini kita bakalan belajar volume tabung. Jadi teman-teman kalau belajar volume itu seperti ini. Teman-teman bayangin punya bolu ya, bolu di sini itu misalnya satu baris itu isinya 3. Kemudian teman-teman di sini punya 4 baris. Nah, pasti kan teman-teman bakalan ngitungnya kayak gini. Tuaga dikali ke sampingnya berapa? Kali tuaga 4. Nah, itu adalah konsep dari luas. Jadi luas itu adalah panjang kali lebar. Mencari isi dari bolu ini isinya piro ya? Kayak gitu. Nah, kalau volume, maka bolu ini nanti Mbak tumpuk. Atasnya ada loyang lagi. Kalau loyangnya ada 2, kan ini tadi isinya ada 12 bolu nih. Nah, jadi kalau misalnya loyangnya ada 2, berarti ya tinggal dikaliin aja 12 dikali 2. Kalau misalnya ada 3, berarti tinggal dikaliin 3. Nah, itu tadi adalah konsep volume. Volume itu mencari volume itu isi juga, tapi kalau dia itu punya tinggi, kayak gitu deh. Jadi sebenarnya basic banget dari volume untuk semua bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, tapi ini tuh berlaku untuk yang bentuknya itu nggak lincip deh. Teman-teman pasti bisa bedain tabung sama kerucut ya. Kalau kerucut kan dia tuh punya puncak ya, kayak punya lincip-lincip gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi apa tadi? Kalau kerucut. Nah, kalau tabung kan nggak punya. Nah, kalau misalnya limas juga, limas kan juga punya puncak tuh. Kalau punya puncak nanti biasanya dikalikan sepertiga. Mbak jelaskan di penjelasan kerucut ya nanti. Nah, di sini berarti untuk tabung ini dia kan alasnya itu berbentuk lingkaran. Sementara lingkaran tadi kan rumusnya adalah pi kali jari-jari kali jari-jari atau pi r kuadrat. Maka di sini Mbak masukkan pi r kuadrat dikali T. Maka rumus volume dari tabung adalah pi r kuadrat T. Kayak gitu. Gitu caranya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ternyata lebih gampang volume daripada luas permukaan. Kalau luas permukaan soalnya ribet gitu. Tapi sebenarnya luas permukaan itu juga sederhana. Kalau teman-teman bisa kalau teman-teman nanti nyarinya satu-satu. BTW ini udah mau habis 1 menit lagi kelar. Ini tahu udah selesai yang ketabungnya, Mbak bakalan lanjutin kerucut.
Yuk kita live dulu dari room ini ya, nanti kita masuk lagi ya teman-teman. Ini Mbak akhirin dulu. Nah, habis itu ya Mbak ulangi lagi ya. Jadi di sini tuh kerucut. Kerucut itu ada tinggi, habis itu ada garis pelukis, terus habis itu ada jari-jari. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau mencari luas selimut, luas permukaan, kita kenalin dulu nih sama selimutnya. Selimutnya itu pinggirannya ya deh ya. Kalau teman-teman bayangin nasi kuning itu ya pinggirannya doang. Yang ini nih luas selimut kerucut tuh yang menyelimuti dia. Nah, luas selimut kerucut itu kalau misalnya di apa namanya dirumusin. Rumusnya adalah PRS kayak gini. Nah, S itu betul belum Mbak jelasin. Jadi S itu adalah miring-miringnya kerucut. Jadi kalau misalnya kita bikin tumpeng itu ya lerengnya tuh deh yang miring-miringnya. Nah, ini T, R sama S, tinggi, jari-jari sama garis pelukis itu tuh membentuk hubungan seperti segitiga Pitagoras kayak gini. Segitiga siku-siku, rumus Pitagoras. Ini T-nya, ini R-nya, ini S-nya. Jadinya S itu bisa dicari dari akar R kuadrat plus T kuadrat pakai Pitagoras aja. Nah, habis itu ini rumus limit kerucut itu PRS. Kemudian kita sekarang cari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu berarti bisa dicari dari luas selimut ditambah luas alas. Karena kalau kita mau mencari luas permukaan kerucut, itu berarti kita tuh membayangkan untuk ngecat bendanya, Dek. Jadi kalau misalnya punya kerucut ya, berarti kita cat sekelilingnya, habis itu kita cat alasnya. Jadi that's why rumus luas permukaan kerucut tuh ini, luas selimut ditambah luas alas. Nah, luas selimutnya itu Mbak tuliskan dari hasil yang tadi, yang ini PRS, sedangkan alasnya kan berbentuk lingkaran. Berarti di sini Mbak tulis pi R kuadrat. Sama kayak tadi, kalau teman-teman dapat rumus luas permukaan kerucut, dari satu-satu aja nggak apa-apa. Tapi karena Mbak tuh pengen teman-teman terbiasa dengan sifat asosiatif, jadi di sini Mbak bakalan masukkan dia tuh seperti sifat asosiatif tadi. Kan kalau misalnya PR kuadrat itu, yang ini, dia itu kan sama seperti kita nulis PRR. Sama kayak tadi, Mbak akan mengeluarkan PR-nya. Habis itu di sini dia bakalan dihasilkan luas permukaannya itu menjadi PR yang tadi kita keluarkan. Habis itu di sini ada S-nya. Habis itu di sini ada R-nya. PR dikali S plus R kayak gitu. Nah, habis itu hmm, untuk volume kerucutnya tadi Mbak udah singgung sedikit bahwa untuk memenuhi satu tabung itu diperlukan 3 kerucut. Berarti kalau kita mau mencari kerucut, itu berarti volume kerucut itu adalah volume tabung dibagi 3 atau sepertiga dikali volume tabung. Nah, volume tabung kan tadi pi R kuadrat T. Kayak gitu deh. Jadi ini adalah kerucut. Nah, habis itu ada satu anggota lagi dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu yaitu apa namanya? Bola. Bola itu nanti gambarnya kayak gini deh. Misalnya di sini tuh ada tabung ya. Tabungnya itu nanti berisi bola. Kamu bisa bayangin nggak ya bolanya? Semoga bisa ya. Wih, gambarku apik ya tuh, Ben. Ternyata nggak penyok. Habis itu ini. Wih. Ya, kayak bola nggak deh? Wis, anggap bola kayak bola ya.
Jelas, kayak bola sedikit penyok nggak apa-apa. Jadi, menurut bapak geometri yang bernama siapa namanya, aku lupa lagi namanya, Archimedes po ya? Iya nih nggak salah namanya Archimedes nek nggak Galileo Galilei. Jadi semisal ada volume bola seperti ini, ada bola nih yang dia itu dimasukkan ke dalam tabung, maka volume bola dibandingkan sama volume tabung, itu tuh bakalan membentuk hubungan 2:3. Jadi misal volume tabung itu, apa tuh namanya, 300 berarti volume bolanya bakalan 200. Ini Mbak kasih catatan kayak gini karena suatu hari pernah masuk di ASPD, teorema seperti ini. Terus habis itu, sik Dek, Mbak mau benerin gambarnya dulu. Wih, mantap Kak, tuh keren nih gambarku. Nah, habis itu tapi kalau bola itu kan dia itu nggak kayak tabung, nggak kayak kerucut yang dia itu punya komponen tinggi. Bola itu ya wis bentuknya kayak gini aja. Dia cuman punya jari-jari. Jadi bola hanya punya R, tidak punya T. Nah, mungkin teman-teman untuk bola ini belum pernah masuk di mana namanya? eh Pelajaran SD dulu ya. Tapi ini tak kasih tulisan. Jari-jarinya harus sama. Jadi kalau misalnya volume bola ini mungkin bagi sebagian teman-teman terlihat asing, tapi nggak apa-apa. Volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, kayak gitu. Sedangkan kalau luas permukaan bola, jadi dulu tuh Mbak tuh waktu SMP pernah disuruh sama guru matematikaku, dia tuh meminta kami untuk membawa jeruk ke sekolahan. Nah, habis itu hmm, Jeruknya itu digunakan untuk jeruknya itu digunakan untuk mencari luas permukaan dari bola. Jadi kami disuruh untuk mengupas jeruknya itu tadi tuh, Dek. Terus kami disuruh menggambar lingkaran sebanyak 4 biji. Nah, habis itu ternyata kulit jeruk tadi itu bisa memenuhi 4 lingkaran ini, Dek. Ini bisa, ini bisa, ini bisa gitu. Nah, berarti kesimpulannya rumus luas permukaan bola itu bisa dicari dari 4 kalinya lingkaran. Nah, 4 kalinya lingkaran ini kalau dituliskan tuh berarti 4 dikali pi R kuadrat kayak gitu. Jadi itu sudah dibuktikan sama Mbak dulu ke SMP. Mungkin teman-teman juga udah melakukan percobaan sejenis ya di sekolahan. Astaga, mejaku tuh melayot ya, Dek. Mejaku tuh habis rusak kemarin, sedih banget. Tapi udah tak benerin. Nah, seperti itulah bola. Nah, habis itu sebenarnya setelah kita belajar tentang basicnya, kita tuh bakalan belajar tentang gabungan dan irisannya. Gabungan dan irisan ini, tapi nanti Mbak nggak akan nulis rumusnya, Mbak bakalan nulis macam-macamnya aja. Gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung. Jadi teman-teman kalau misalnya belajar kayak gini, eh, gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah gabungan dari tabung dan setengah bola. Ya bentuknya seperti ini. Kayak itu loh, Dek. Kayak cup boba. Jadi di sini tuh gelasnya. Habis itu di sini tuh ada salah-salah. Di sini tuh tutupnya. Aduh ya ampun jelek banget. Aduh ya Allah. Astagfirullah, Mam, dek sabar-sabar. Ah, Plup. Wes, anggap aja bagus ya gambarku. Jadi ini adalah gabungan dari tabung dan setengah bola. Nah, teman-teman, Mbak ulangi lagi, Mbak nggak akan menjelaskan ini kayak gimana anunya, detailnya. Nanti Mbak jelaskan di soal aja. Karena, karena apa ya?
Nanti ya tak jelasin lagi terus biar hemat waktunya. Habis itu yang nomor 2 itu adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Gabungan dari tabung dan kerucut itu bentuknya kayak roket gitu deh, kayak rudal. Pasti teman-teman pernah lihat apa ya, petasan yang bentuknya kayak gini. Ya Allah, WM-nya rame sekali. Nah, bagus. Sip. Rada lincip-lincip sithik ra apa-apa ya. Oh iya, ini Mbak kasih anunya, komponennya. Di sini ada tinggi tabung, di sini ada jari-jari, habis itu di sini juga ada jari-jari. Nah, kalau misalnya gabung gabungan, bangun gabungan itu tuh pasti dia memiliki jari-jari yang sama. Ini catatannya. Benda gabungan pasti jari-jarinya sama. Kenapa kok pasti sama? Karena kan dia kan ditempel loh, Dek, ditempel cepluk. Nah, kalau ditempel kan berarti ini tempelannya kan luasnya sama. Nah, karena luasnya sama berarti jari-jarinya juga sama. Benda gabungan pasti memiliki jari-jari yang sama. Habis itu kalau yang digabungan tabung dan kerucut, di sini ada tinggi tabung, sedangkan di sini juga ada tinggi kerucut. Di sini ada jari-jari, jari-jarinya pasti sama. Dan juga jari-jari. Habis itu ada ini ada S alias garis pelukis. Nah, habis itu kalau untuk tinggi tabung dan kerucut kayak gini, Dek. Jika tabung dan kerucut memiliki tinggi yang sama, maka berlaku seperti yang tadi Mbak jelasin ya, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Alias volume kerucut sama dengan sepertiga dikali volume tabung. Nah, jadi kalau kita mau mencari volume gabungan dari yang ini, volume gabungannya kan berarti volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, ini Mbak mau jadikan satu aja. Volume tabungnya itu eh, apa namanya PR pangkat 2T dan volume kerucutnya itu kan berarti sepertiga PR kuadrat T. Kan jari-jari sama sama tingginya sama, jadi ini Mbak anggap sebagai kotak ditambah sepertiga kotak alias satu ditambah sepertiga. Nah, yang satu ini Mbak jadikan pecahan biasa, Mbak samakan penyebutnya sama yang ini. Jadinya 3/3 ditambah 1/3. Jadinya 4/3. Ini adalah volume gabungannya. Kalau tingginya sama jari-jarinya sama. 4/3 PR kuadrat T. Kenapa Mbak menjelaskan seperti ini? Ya karena suatu saat ada soal seperti itu. Astagfirullah, kenapa orang-orang pada keluntang-kelunting? Nah, habis itu yang ketiga ada gabungan kerucut dan bola. Kalau gabungan kerucut dan bola ini gambarnya seperti bandul, kayak gini. Bagus nggak, Dek? Ah, harus kayak ngono lah ya, kayak bandul gitu, Dek. Nah, terus habis itu ada satu lagi tuh, yang yaitu gabungan dari ketiganya. Gabungan tabung, kerucut, dan setengah bola. Gambarnya seperti apa? Nah, ini dia. Kita bakalan praktekin langsung di latihan soal ya. Bentar, Mbak cariin dulu. Oh.
Ini apa ya? Oh, yang ini. Ini dia teman-teman. Jadi sebagaimana yang teman-teman lihat, bentar. Di sini ada gambar dari gabungan ketiganya. Ini gabungan kerucut, tabung, kerucut, sama setengah bola. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh soal dari Sleman. Sleman 2022 tahun lalu. Ini gimana ya enaknya ya? Mbak kerjakan di sampingnya aja kali ya, di sebelah sini ya. Sebentar, Mbak gedein dulu sedikit. Ini Mbak kasih nama. Aduh, ya ampun, perutku sakit. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. eh Luas permukaan pada bangun tersebut adalah, nah jadi di sini ada ini kerucut, ada tabung, sama ada setengah bola. Ini adalah luas permukaan. Nah, tadi Mbak menyampaikan ke teman-teman bahwa Mbak nggak akan menjelaskan rumusnya karena bakalan dikerjain di sini, di soalnya sekalian. Kita mention dulu data-datanya ya teman-teman. Ini yang 29 ini adalah S alias garis pelukis 29 cm. Habis itu yang di sini 20 cm tuh menurut teman-teman apa? Ini apa ya teman-teman? Ini adalah tinggi dari kerucut. Habis itu yang ini ini adalah tinggi dari tabung. Habis itu yang ini 21 apa dek kira-kira? Apakah ini tinggi dari bola? Tidak. Ini adalah jari-jari. Ingat, bola itu nggak punya tinggi. Ini adalah jarak dari pusat bola ke pinggirnya. Berarti ini namanya adalah jari-jari. Jadi kalau bagi bola, jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat ke pinggir. Jarak dari sini, atau ke sini, kayak gitu. Jadinya itu adalah jari-jarinya. Jari-jari bola yang Mbak tulisnya ya. Nah, habis itu teman-teman, kalau kita tadi ingat-ingat di catatan yang Mbak kasih, bahwa jari-jari itu bakalan sama untuk benda gabungan. Jadi jari-jari bagi kerucut itu juga 21, bagi tabung juga 21, bagi bola udah jelas 21. Yang ditanyain kan luas permukaan nih. Kalau kita mau mencari luas permukaan, berarti kita membayangkan akan mengecat seluruh permukaan dari bangun ini. Di sini ada kerucut, di sini ada tabung, di sini ada setengah bola. Berarti Mbak cari luas kerucut, tapi kerucutnya itu yang dicari itu selimutnya aja. Karena alasnya kan nempel, alasnya kan nggak ikut dicat berarti dek. Yang dicat kan berarti ininya aja. Luas selimut kerucut. Oh iya, garis pelukis itu bagian miringnya dek. Jadi kalau misalnya di sini ya, kita barusan ada yang nanya dari kalian nih, garis pelukis itu ini nih, miring-miringnya kerucut. Nah, kalau misalnya kerucut kan punya tinggi, tinggi kan lurus. Kalau yang miring ini namanya adalah eh, garis pelukis, S namanya. Gitu ya, Mbak lanjutin di sini ya. Jadi luas permukaannya itu berarti luas selimut kerucut ditambah sama luas selimut tabung sama-sama di tambah luas selimut tabung sebentar, nggak bisa gerak. Luas selimut tabung sama ditambah luas setengah bola. Nah, untuk luas selimut kerucut, ini teman-teman harus hafal ya deh, ya. Yang tadi Mbak jelasin PRS, 2 PRT, itu tuh harus hafal. Tapi kalau misalnya yang rumus gondrong yang kayak dijadiin satu yang Mbak tadi cerita asosiatif, nggak hafal nggak apa-apa. Jadi untuk luas selimut kerucut itu bisa kita cari dari P kali R kali S. Untuk luas selimut tabung itu bisa dicari dari
2pi kali R kali T. Kalau yang setengah bola, untuk bola secara full, itu kan dia rumusnya 4 kali pi R kuadrat. Berarti kalau setengah bola ya setengah dikali 4 pi R kuadrat. Atau teman-teman langsung hafal gitu misalnya, ini sama ini dicoret jadi 2 gitu juga nggak apa-apa. Nah, habis itu sekarang kita lihat dulu nih di sini apa namanya Mbak selesaikan dulu ada pi rs ditambah 2 pi rt ditambah 2 pi r kuadrat gitu. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kita lihat jari-jarinya itu kan selalu sama nih. Jari-jari untuk bola, jari-jari atau R untuk benda gabungan itu selalu sama. Nah, habis itu, tapi kalau ininya, S-nya, tingginya itu kan beda ya, Dek ya. Jadi sekarang kita masukkan dulu angkanya. Di sini pi-nya itu kalau Mbak saranin ya, kalau teman-teman hitung kayak gini, pi itu kan ditulisnya nih enggak 3,14 22/7 ya. Bayangin di perhitungan yang ini teman-teman nulis 22/7, di sini juga 22/7, sini 22/7. Itu bingung gitu loh, Dek. Jadi better pi-nya itu ditulis pi apa adanya, dihitungnya belakangan. Habis itu untuk R-nya udah ada di data yang di sini tadi ya, 21 dikali 21 dikali S-nya juga udah ada, 29 kali 29. Habis itu ditambah 2 dikali pi, pi-nya itu perlakukan kayak X aja gitu nanti deh ya. Terus habis itu dikali R-nya itu 29 dikali, salah, R-nya itu 21 dikali T. Nah, T-nya itu di sini untuk T-nya tabung ya, Dek ya. Jadi karena di sini punya 2T, ada tingginya tabung, ada tingginya kerucut. Berarti tingginya tabung itu 42, ngikut yang ini. 42 dikali, ditambah sama 2 kali pi kali, ini yang R kuadrat ini Mbak nulisnya bakalan R kali R kayak gitu kan sama aja ya dek ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa kita berlakukan sifat asosiatif. Asosiatif tuh apa Mbak, kok aku apa asing sama itu. Nah makanya tadi Mbak kenalin sama sifat asosiatif biar teman-teman itu udah aware sama apa sih asosiatif itu. Nah habis itu sebentar deh ya, aku dicat sama wali murid. Maaf ya, Mbak banyak nyambi-nyambinya. Mbak tuh hari ini nggak muncul sama sekali ke permukaan, jadinya orang-orang pada nyariin, Mbak, murid, wali murid, gitu. Karena sedang banyak, gitulah. Nah, jadi di sini ada apa namanya, sifat asosiatif yang kayak tadi Mbak ceritain, Dek. Nah, jadi di sini adalah suku pertama, ini adalah suku kedua, kemudian ini adalah suku ketiga. Dia dipisahkan sama tanda plus. Kalau kita lihat, mereka bertiga sama-sama punya pi, ya. Mereka bertiga juga sama-sama punya 21. Jadi, nanti Mbak bakalan keluarkan pi sama 21-nya. Habis itu nanti di dalam kurung sisa 29. Terus ada plus. Nah, jadi di sini Mbak tambahkan. Di sini ada 2, di sini ada 42. Habis itu nanti di sini 2 dikali 42 karena dia dihubungkan sama tanda kali. Habis itu di sini ada 2, di sini ada 21. Jadinya di sini 2 dikali 21.
Kenapa kok seperti ini? Ya kamu bayangin aja. Kamu ngitung ini 22/7 kali 21 kali 29. Ini 2 kali 22/7 kali 21 kali 42. 2 kali 22/7 kali 21 kali 21. Apa kamu nggak pusing nanti ngerjainnya? Coba bandingkan sama yang Mbak lakukan. Di sini pi-nya Mbak ubah baru jadi 22/7 dikali 21. Habis itu ini nanti Mbak coret aja. Jadi 3. Habis itu yang di dalam kurung ini Mbak kerjakan dulu. 2 kali 42 ini jadinya 84. 2 kali 21 ini Mbak kerjakan jadinya 42. Nah, habis itu ini nanti yang 22/7 kali 21 ini bisa dikali sendiri jadinya 66. Habis itu yang ini 29, 84 sama 42 Mbak tambahkan. 29 tambah 84 tambah 42. Ini jadinya 15. Ini jadinya 10, 5. Jadinya 155. Kan jadinya gampang deh, kita tinggal ngali 155 kali 66 aja. 30, 6 kali 5, 30, 33, 9, 30. Jadi hasilnya 10.230. Jadinya yang B gitu. Jadi tujuan dari memahami sifat asosiatif itu seperti itu ya, Dek ya. Biar kita terbiasa berhitung lebih cepat. Mbak, tapi aku masih bingung. Boleh nggak kalau aku ngitungnya itu pakai cara biasa? Ini tak kali satu-satu. Nggak apa-apa. Tapi kalau pakai asosiatif bakalan lebih mudah kamu. Tapi kalau kamu tidak terbiasa juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, habis itu seperti itu contoh soalnya yang pertama. Kemudian yang di atasnya juga ada nih. Wah, si Ono coret bekas coret-coretan yang zaman dulu ini berarti. Ini contoh dari soal cerita ya, Dek ya. Soal seperti ini sangat sering keluar. Saya Mbak hapus dulu. Bentar ya. Oke, Mbak bacain lagi. Jadi di sini ada gambar berikut menunjukkan suatu wadah berbentuk tabung yang berisi bubur kacang hijau. Jadi di sini ada tabung yang gede, dia itu di isinya adalah bubur kacang hijau. Kemudian bubur tersebut dituangkan ke dalam mangkok-mangkok kecil berbentuk setengah bola. Ini dia mangkoknya. Jika dalam wadah hanya berisi 3/4 bagian saja, dan dalam setiap mangkok juga hanya berisi 3/4 bagian, banyak mangkok yang dapat diisi adalah, nah mungkin teman-teman udah pernah ketemu soal ini ya, atau udah pernah dibahas di sekolah. Jadi cara ngerjakannya itu ya udah sebentar, Mbak jelasin dulu basicnya. Kalau kita mau, BTW ini roomnya juga mau apa? Mau berakhir juga ya, Dek, sekitar 7 menit lagi. Nanti kita bakalan keluar terus masuk lagi ya. Nah, di sini misalnya teman-teman punya botol berisi air, Tupperware gede gitu ya. Ini misalnya 20 liter. Terus habis itu kalau misalnya kamu mau memasukkannya ke dalam gelas kecil. Dia itu kapasitasnya 1 liter. Berarti teman-teman butuh berapa gelas? Berarti butuhnya 20 gelas ya. Dari 20 dibagi satu. Kan di sini ada 20 liter, di sini ada di 1 liter, terus meh dibagi-bagi. Berarti cara mencari banyak gelas atau banyak mangkok itu adalah volume wadah yang besar dibagi volume yang wadah yang kecil. Kayak gitu kan. Nah, sekarang berarti kita harus cari volume tabungnya dulu, habis itu volume setengah bolanya.
Masalahnya untuk mencari volume tabung, apakah kita harus kalikan, Mbak? Berarti kita pakai pi R kuadrat T dong. Pi R kuadrat T, habis itu dibagi sama, untuk ini kan bentuknya kan setengah bola. Kalau bola full kan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, karena dia setengah bola, berarti di sini dikaliin sama setengah. Berarti ini kita cari dulu, terus ini dicari, terus diporogapit gitu, Mbak. Jawabannya enggak, karena kita bakalan pakai coret-coret aja. Jadi, pi di mana-mana itu selalu sama ya, Dek ya. Pi itu selalu 22/7, selalu 3,14. Jadi di sini Mbak tuliskan pi, habis itu dikali jari-jarinya itu untuk tabung. Ini jari-jari tabungnya itu berarti 20 ya, Dek ya. Ini jari-jari tabungnya. Dan ini jari-jari bolanya itu 10. Nah, jadi ini pi dikali 20, dikali 20, dikali tingginya itu 70. Kalau yang di sini, ini Mbak coret, ini sama ini jadinya 2/3, dikali, dikali pi, dikali jari-jari, jari-jarinya bolanya itu 10, dikali 10, dikali 10. Jadi di sini kan ada pangkat 2 ya, Dek. Pangkat 2-nya itu Mbak tata seperti ini, dan pangkat 3-nya juga Mbak tata seperti ini, dikali 3 kali, kayak gitu. Jangan lupa, di soal juga tertulis, jika dalam wadah hanya berisi 3/4 bagian saja. Dan dalam setiap mangkok juga hanya berisi 3/4 bagian. Berarti di depannya ini dikali 3/4. Ini juga dikali 3/4. Jadi di sini Mbak coret aja dari awal. Karena emang nggak penting 3/4-nya. Tinggal dicoret aja. Ini sekarang juga Mbak coret. Ini Mbak coret sama ini jadi 2. Ini Mbak coret sama ini jadi 2. Ini sama ini jadinya 7. Berarti yang atas jadinya 2 kali 2 kali 7. Yang bawah sisa 2/3 aja. Jadinya ini 4 kali 7 itu 28. Ini kan pembagian pecahannya, Dek. Jadi Mbak tulis dibagi 2/3. Jadi 28 kali 3/2. Dikali kebalikannya ya. Habis itu ini coret aja. 14-nya dikali 3. Jadi jawabnya 42 mangkok gitu. Gitu adik-adik. Nah, karena lagi adzan, tinggal dikit lagi adzannya kelar sih. Mbak mau dengerin sedikit. Tapi yuk kita live lagi ya. Nanti masuk ulang ya, teman-teman. Sebentar. Oke, cara nih. Wis, Mbak akhiri dulu. Sebentar. Oke, jadi seperti ini contoh soal yang membagi ya, Dek ya. Tipe soal seperti ini lumayan sering keluar, yang kayak ini, yang kayak ini. Kalau yang ini mah agak jarang. Terus habis itu yang sering juga, Mbak tuh biasanya ngelihatnya tuh dari ASPD provinsi ya, Dek ya, yang jadi acuan. Oh, ini dia yang tadi Mbak ceritain. Nah, aduh, tapi gimana nih ya? Mbak tuh kalau jelasin tuh sukanya detail ya, tapi maaf ya, misalnya nanti kelamaan, nanti cara cepatnya Mbak jelasin di next meeting. Insya Allah. Mbak mah kebanyakan janji. Kemarin Mbak juga janji buat ngasih cara cepat IPA ya. Tapi Mbak tuh lupa ya. Kalau kamu inget itu nanti bilangnya di grup ya. Mbak tuh sok lupa gitu ya. Maafkan aku ya. Jadi ini Mbak bacain dulu. Nomor 35 ya. Bangun ruang tersebut merupakan gabungan kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 132 pi. Jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar 2 kali, maka luas permukaan bangun ruang yang baru adalah, jadi ini Mbak butuh space yang besar untuk menjelaskan ini. Mbak bakalan membagi jadi 2. Sabar, sabar. Kenapa ini dia nggak bisa? Ih, ngeselin banget.
Ini tuh soal TPM Provinsi 2023. Jadi di sini Mbak bacakan lagi ya, ada sebuah bangun ruang gabungan dari kerucut dan setengah bola. Padahal kalau kita mau mencari luas permukaan, kita bisa ngitung ininya, selimutnya yang ini. Habis itu ditambahkan sama luas permukaan yang ini gitu. Nah, habis itu untuk luas selimut yang ini tuh kan kita harus tahu ya Dek, kan tadi kalau luas selimut itu kan rumusnya Pi kali R kali S kayak gini. Nah, tapi kita nggak tahu S-nya berapa. Kita juga nggak tahu R-nya berapa. Satu-satunya petunjuk yang ada di sini adalah dia itu jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola seperti itu. BTW aku mau ngonten sebentar. Tapi nanti aja lah, maaf ya guys. Ini harus ngonten untuk apa? Untuk pencitraannya enggak lah. Maksudnya biar makin banyak yang gabung di sini gitu. BTW Mbak tuh juga ngadain itu loh, belajar bersama kelas 6. Terus mereka rajin sekali itu. Kalian nggak boleh apa nggak boleh kalah ya kelas 9. Soalnya kelas 6 kemarin udah TPM 1. Kayaknya pada dimarahin sama orang tuanya. Nah, teman-teman besok ya 2 hari lagi ya TPM-nya ya. Semangat ya kalau ntar dimarahin sama ibu bapak dengerin aja. 70% akan dimarahin kalau nilainya jelek. Tapi kalau misalnya kamu merasa kesulitan, yakinlah bahwa nggak cuman kamu doang yang merasa kesulitan. Yang lainnya juga merasa kesulitan gitu. Nah, jadi di sini apa namanya mm, 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 mm. Di sini kan kita nggak tahu nih dia itu data-datanya kan nggak lengkap. Terus ini nih cuman ini doang yang tertulis yaitu luas permukaannya itu 132 pi lagi. Mbak kasih tahu deh, ini tuh caranya tinggal dikali 4 aja. Jadi nanti hasilnya itu bakalan 528 gitu. Tapi kok bisa Mbak? Ya karena Mbak harus menjelaskan dulu prinsip basicnya ya dari luas permukaan. Jadi kalau misalnya kita punya gabungan dari kerucut, kamu udah kelihatan apa belum? Sepertinya belum. Kok belum ya? Sebentar, Mbak mau membagikan 2 layar. Gini ya. Jadi kalau misalnya ada gabungan kerucut dan setengah bola seperti ini, maka kita harus mencari gini. Terus anggap aja kayak gini ya. Kita harus mencari luas selimut kerucut ditambah sama luas setengah bola yang di bawahnya. Luas selimut kerucut ditambah sama luas setengah bola. Untuk luas selimut kerucut itu kan rumusnya adalah pi r s gitu ya, Dek ya. Terus untuk luas setengah bola itu rumusnya adalah setengah dikali 4 pi r kuadrat. Jadi 4 pi r kuadrat itu adalah bola yang utuh, setengah karena di sini setengah bola. Habis itu di sini jadinya pi r s ditambah ini dicoret aja, jadinya 2 pi r kuadrat. Tapi Mbak tulisnya 2 pi r r gini ya. Yang full, yang layar ini bakalan Mbak fullin biar teman-teman jelas. Jadi di sini nanti bakalan Mbak berlakukan sifat asosiatif. Di sini ada PR, di sini ada PR juga. Maaf ya Dek, Mbak Nambi buat ambil ambil video. Jadi untuk sifat asosiatifnya nanti jadinya untuk luas permukaan gabungan itu adalah PR-nya kita keluarkan. Habis itu yang di sini sisanya S. Habis itu di sini sisanya 2 sama R. Jadinya S ditambah 2R kayak gini deh. Ya, aku cuma bisa ngerekam sebentar. Apa deh, udah lumayan. Habis itu nanti di sini, Dek, berarti kan tadi kita punya 2 keadaan ya yang di dalam soal itu tertulisnya kalau misalnya yang di keadaan pertama itu saat jari-jarinya tidak diperbesar 2 kali. Ini kan dia diminta jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar 2 kali gitu ya katanya ya. Nah, habis itu kalau misalnya kita perbesar, kita bikin perbandingannya dulu deh. Ini adalah luas selimut awal.
luas permukaan. Luas permukaan yang awal, yang masih belum diperbesar. Kita bandingkan sama luas permukaan baru, di mana R dan T-nya diubah menjadi dua kalinya. Nah, habis itu di sini Mbak bakalan masukkan rumusnya kan ini nih. PR dikali S ditambah 2R. Terus yang di sini rumusnya juga PR dikali S ditambah 2R. Tapi yang di ruas kanan ini kan R sama T-nya diubah menjadi dua kalinya. S-nya juga diubah menjadi dua kalinya, Dek. Jadi misalnya pertamanya R-nya itu 10, jika diubah menjadi dua kalinya berarti jadinya R yang baru 20 ya, Dek, dikali 2. Nah, masalahnya sekarang jari-jarinya itu nggak diketahui angkanya berapa. Jadinya yang tadinya R, karena diubah menjadi dua kalinya, berarti ini jadi 2R. Mbak kasih warna merah. Ini jadi 2R, ini jadi 2S, ini juga jadi 2R. Kayak gitu. Nah, jadinya yang di ruas kiri itu tetap karena nggak kita apain, PR kali S plus 2R banding ini juga eh, kan teman-teman pasti pernah tahu perkalian aljabar yang kayak gini. X dikali 2Y. Kan kita nulisnya bukan X2Y ya, tapi 2XY. Jadi ini dua yang ini Mbak pindah di depan. 2PR, habis itu yang di sini jadinya 2S ditambah 4R gini. Nah, habis itu yang di ruas kiri ini tuh tetap aja PR kali S plus 2R. Yang di depan kurung ini, Dek, ini tuh Mbak coret sama ini. Ini sama ini Mbak coret. Jadinya itu yang ruas kiri sisa S plus 2R aja. Yang di ruas kanan jadinya 2S tambah 4R. Nah, di sini Mbak berlakukan asosiatif di mana 2 sama 4 itu sama-sama bisa dibagi 2. Habis itu, sorry, ini masih ada dua sisa yang ini. Jadinya duanya ada di ruas kanan juga. Ini S plus 2R, ini jadinya 2, dua yang dari sininya. Habis itu ada dua baru yang dari hasil asosiatif yang ini, yang Mbak kasih warna merah. Ini sama ini tuh sama-sama bisa dibagi 2, berarti dikali 2. Habis itu yang di dalam kurung berarti sisanya S ditambah 2R. Teman-teman kalau nggak paham ini tuh nggak apa-apa. Ini Mbak tuh menjelaskan biar teman-teman tuh tahu. 8, bukan 8. 4 itu tuh nggak ujuk-ujuk ono. Ning ono sejarahnya kayak gimana. Jadi ini S plus 2R yang di ruas kiri, Mbak coret sama yang di sini. Kalau udah dicoret selesai berarti dia jadinya 1, yang di ruas kanan jadinya 4. Nah, jadi that's why dia tadi di sini Mbak kalikan 4. Karena luas permukaan awal, salah, luas permukaan baru bakalan menjadi 4 kali lipat dari luas permukaan yang awal, kayak gitu. Tapi kalau 4 ini sebenarnya bisa kita lihat dari sini loh. Ini kan diubah jadi dua kalinya. Karena jari-jari dan tingginya diubah menjadi dua kalinya, berarti luas permukaannya bakalan jadi 4 kalinya. Dari mana? Dipangkatin 2. Nih teman-teman lihat di sini ada pangkat 2 ya di sini ya. Nah, berarti nanti dia tuh jadinya kayak gini. Untuk mencari luas permukaan baru, Mbak tulis rumus yang lebih cepat ya. Teman-teman pakai rumus yang cepat ini aja. Jadi luas baru itu sama dengan faktor perbesaran. Faktor perbesaran itu maksudnya dia itu misalnya digedein jadi dua kalinya. Berarti itu ya wis ini di sini tulis 2. Atau kalau digedein jadi tiga kalinya, berarti di sini tulis 3. Terus dipangkatin 2. Terus habis itu dikali sama luas lama. Jadinya tadi itu kan dia diperbesarin dua kalinya. Dipangkatin 2 dikali luas lamanya 132 alias 4 kali 132 jadinya 528. Gitu jadi jawabannya yang C gitu teman-teman. So easy kan? Nah, habis itu teman-teman juga bisa mungkin ya ada di antara teman-teman yang nggak ngerti cara perkalian ini. Ini kan 4 dikali 132 pi. Nah, daripada teman-teman mengalihkan bersusun seperti ini, teman-teman cukup kalikan angka yang belakangnya. Di sini yang paling belakang kan 2, sini paling belakang 4. 4 dikali 2 kan 8. Satu-satunya yang angka belakangnya 8 itu yang C. Berarti jawabannya ya C. Nggak usah dikali lagi. Gitu caranya. Ada nggak Mbak soal lain yang dia itu apa namanya seperti ini? Ada. Tapi sebentar, Mbak cariin dulu soalnya Mbak lupa. Tapi ini sisa 7 orang, berarti sisa 6 orang. Sebentar ya. Satu soal lagi terus kita akhirin.
Bentar sebentar Dek, masih nyari. Oke, sudah nemu Mbaknya. Ini ya teman-teman, jadi ini itu soal kapan ya, Mbak lupa lagi. TPM Kota 2 kayaknya. Tahun 2022, 2023. Jadi ini mirip sama yang tadi ya. Bangun ruang tersebut merupakan gabungan kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut 145. Jika jari-jarinya dan tingginya diperbesar dua kali, maka luas permukaan yang baru. Berarti kita masukkan aja. Luas baru sama dengan 2 kuadrat. Duanya itu dari mana Mbak? Ini 2 kali. Habis itu dikali 145. Berarti di sini 4 kali 145. Kita kalikan aja. Kali 4, 0, 2, 16, 8, 1, 4, 5. Jadinya ini 580. Gitu. Gampang banget ya. Nah, semisal nanti ada soal sejenis, di mana dia itu, ini Mbak stop share, yang Mbak mau reshare yang tadi. Misalnya, kan tadi kan Mbak menjelaskan ke teman-teman tentang rumus luas permukaan baru. Nah, jadi luas baru kan sama dengan faktor perbesaran dipangkatin 2 dikali sama luas lama. Nah, kalau misalnya volume, ada soal sejenis sih Dek, yang ditanyain itu volume. Jika R-nya itu jari-jari sama tingginya diperbesar 2 kalinya. Nah, kalau misalnya luas kan tadi dipangkatin 2, kalau volume berarti sekarang kita pangkatin 3 gitu. Kalau misalnya dipangkatin 3, kenapa Mbak? Ya alasannya sama dengan ini penurunan ini tadi. Lagian kan teman-teman juga udah tahu ya bahwa rumus bukan satuan volume itu kan misal meter kubik. Nah itu kan pangkatnya 3. Jadinya pangkat 3 itu dari situ. Dikali sama volume lama gitu. Ada contoh soalnya nggak Mbak? Ada. Bentar Mbak cariin dulu. Itu tuh ada di Bantul. Bantul 2 Boy ya. 23 Bantul 2. Cuman ada IPA. Bantul 3 berarti. Bantul 3 matematika. Sebentar. Nah ini dia. Mbak, anu ya, apa namanya? Share screen lagi. Ah, gimana caranya? Share screen ini sama ini. Ya, di ruas kiri teman-teman bisa lihat ada volume bangun ruang di atas adalah 27 pi. Setelah tinggi kerucut dan jari-jari bangun ruang tersebut diperbesar 2 kali, volume bangun ruang yang baru adalah ya kayak tadi yang Mbak sampaikan. Jadi kita, sebentar. Jadi di sini contohnya itu Bantul 3, nomor 32. Jadi volume baru berarti bisa dicari dari faktor perbesaran dipangkatin 3 dikali volume lama. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikali 27. 8 kali 27. Nah, ini kayak tadi aja deh ngaliinnya. 8 kali 7 itu kan 56. Belakangnya kan 6. Nah, berarti ya wis ini jawabannya yang B. Yang belakangnya 6. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu trik menghitung cepat. Hehehe. Lagian bener ya 216 pi. Gitu caranya. Nah, seperti itulah Dek. Minggu depan kalau ada waktu atau mungkin 1 bulan lagi ya Mbak nggak tahu. Kan gantian ya belajarnya ya. IPA sama bahasa Inggris. Kita bakalan bahasin soal yang kayak gini. Nah ini mah easy ini Dek nih. Itu jawabannya itu gimana ya caranya ya. Itu tuh sama kayak jari-jari bolanya. Jari-jari bolanya itu 10.
50 dijawabnya 60 nih, Dek. Lah kok bisa? Ya karena Mbak udah tahu cara cepetnya. Seperti itu, Dek, teman-teman. Terima kasih ya udah join sampai akhir. Keren kali lah kalian bisa bertahan. Mbak akhiri dulu, nanti semua catatan hari ini bakalan Mbak taruh di drive, dan besok tanggal 30 teman-teman selamat menjalankan TPM pertama. Semoga diberi kelancaran. TPM pertama itu biar jadi sarana kita untuk menyesuaikan diri aja, beradaptasi. Kan masih pertama kali. Nanti semisal kalian gugup, kalian nanti baru tahu ternyata kalau komputernya itu secara kerjanya kayak gini, atau satu halaman full itu bakalan literasi. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana suasananya waktu TPM, waktu PPAD, waktu ASPD hari H. Kalau misalnya masih belum memuaskan, nggak apa-apa, kita masih punya waktu 4 bulanan untuk menyiapkan ASPD sampai hari H gitu ya teman-teman. Semoga sukses. Mbak akhiri dulu. Assalamualaikum. Dadah. Makasih, Mbak. Sama-sama. Wih, mantap nih. Terus dek, Levo, ini aku nunggu kalian. Wih, sana. Pulang.